dipilih, ditetapkan, dan diberi kemenangan. Itu sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Menjadi pemenang, dipilih, ditetapkan, dan menjadi pemenang. Nah, adik-adik semua yang saya kasih Tuhan, yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua adalah generasi, baik gereja, baik bangsa, dan baik keluarga. Kita generasi yang siap bertarung, siap berkompetisi dimanapun kita berada, dan siap menunjukkan karakter diri sebagai generasi gereja, generasi keluarga, dan generasi bangsa yang berpotensi. Nah, adik-adik semua, kita akan belajar satu firman di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-4 dan ke-5. Di situ bunyi firman, saya akan bacakan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sebelum kita dibentuk atau dijadikan atau mungkin berhubungan antara orang tua kita sebagai suami istri, kita ini sudah dikenal Tuhan. Belum dirancang orang tua kita, itu Tuhan sudah kenal. Dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya, aku telah mengenal engkau. Tuhan mengenal kita. Dan sebelum aku keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, adik-adik semua, generasi muda, generasi gereja, generasi keluarga, generasi bangsa, kita ini dipilih Tuhan. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan yang membentuk. Kenapa Tuhan membentuk kita? Kenapa Tuhan memilih dan membentuk kita? Karena Dia sudah mengenal kita. Nah, generasi muda, kita ini punya potensi, punya kualitas sebetulnya yang harus kita kembangkan. Kita harus terapkan dimanapun kita berada, karena Tuhan sudah memperlengkapi. Maka dikatakan memang masih waktu Yeremia dipilih, adik-adik semua generasi muda yang saya kasih, muda remaja dimanapun kalian berada, itu kalau kita belajar dari tafsiran mengenai tafsiran kitab Yeremia ini, memang kalau kita pelajari Yeremia memang pada saat itu masih muda, tapi Tuhan berinisiatif, punya inisiatif untuk memilih Yeremia yang masih muda. Dan hal wajar kalau Yeremia menolak atas putusan atau atas pemilihan Tuhan, sehingga dikatakan dia menjawab apa yang Tuhan sampaikan. Dia menjawab di ayat yang ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, tidak bisa ngomong, tidak pandai berbicara, itu tidak berani berbicara kepada orang-orang banyak atau kepada orang-orang yang lebih hebat, kepada orang-orang yang lebih berkualitas, kepada orang-orang yang mungkin lebih pintar dari kita, daripada Yeremia. Karena di kalimat berikutnya, sebab aku ini masih muda, ya, masih muda. Adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan, kita memang dalam secara fisik atau secara ilmu atau secara kepandaian mungkin kita nggak seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin punya kualitas dirinya, punya kepintaran yang cukup bagus. Tetapi Tuhan sedang memilih kita, Tuhan sedang menetapkan kita, bahkan Tuhan sedang menjadikan kita menjadi pemenang. Nah, adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-5 dikatakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bagaimana Tuhan bisa mengenal kita? Bagaimana Tuhan bisa mengenal Yeremia? Karena terletak dari di mana Tuhan membentuknya, ya. Tuhan yang membentuk. Nah, kalau kita kembali ke konteks Kejadian, adik-adik semua yang saya kasih, di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, di sini dikatakan, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, ya, ini bagian B.
bagian A maksud saya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi Allah itu berinisiatif membentuk manusia untuk serupa dan segambar dengan dirinya. Nah, adik-adik semua, generasi muda yang saya kasih, yang saya cintai, kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Satu gambar dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam konteks ayat lain, kitab-kitab lain berkata, kita ini berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga? Karena kita serupa dan segambar dengan dirinya. Nah, adik-adik semua, generasi muda yang saya kasih, Allah sudah mengenal kita karena Dia yang membentuk kita. Barang yang dibentuk teman-teman, barang yang dibentuk adik-adikku semua, kalau kita membentuk barang, membentuk sesuatu yang mungkin itu kita buat apa saja gitu, pasti kita akan mengenal kualitasnya. Contoh, kalau kita buat kue, pasti kita akan tahu kue itu bagus atau tidak. Kita akan mengetahui kue itu bisa dijual atau tidak, dilihat dari kualitasnya ketika kita buat. Nah, Tuhan membentuk kita. Dia mengenal kita dari Dia membentuk kita. Dan kenapa Dia memilih kita? Karena Dia tahu kualitas diri kita, karena Dia tahu potensi yang ada dalam diri kita, karena Dia yang membentuk. Adik-adik semua, karena Tuhan yang membentuk kita, sehingga Dia memilih kita. Tuhan tidak sembarangan memilih orang kalau Dia tidak mengenalnya. Tuhan tidak sembarangan memilih orang kalau Dia tidak mengenal potensinya. Nah, itulah sebabnya barang yang dibentuk, kita ini kan dibentuk oleh Tuhan, maka otomatis Tuhan tahu kualitas yang ada pada diri kita. Tuhan tahu potensi yang ada dalam diri kita. Itulah sebabnya Dia memilih kita. Dia memilih kita untuk menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kalimat berikutnya dikatakan, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Dikuduskan secara khusus, adik-adik semua. Kita ini dipilih ketika kita mengaku dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Itu kita sudah dikuduskan ketika kita beriman dan menerima Tuhan. Tetapi kekudusan itu bisa hilang, Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya kasih, kalau kita tidak mempertahankannya. Kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, bisa hilang kekudusan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya ketika kita dipilih, maka tanggung jawab besar yang ada dalam diri kita itu pasti ada, yaitu menjaga pilihan Tuhan dengan cara menjaga kekudusan hidup. Nah, di kalimat berikut dikatakan, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan ayat kalimat berikutnya, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, adik-adik semua, generasi muda, ketika Tuhan memilih kita, karena Tuhan tahu potensi yang ada dalam diri kita, maka Dia menetapkan kita. Dia menetapkan kita. Akibat dari Dia memilih kita, akibat dari Dia mengenal kita, akibat dari Dia yang membentuk dan tahu kualitas dalam diri kita, tahu potensi yang ada dalam diri kita, maka Dia memilih kita dan menetapkan kita. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, jadi tujuan Tuhan menetapkan kita, adik-adik semua, generasi-generasi muda, generasi gereja, generasi bangsa, generasi keluarga, maka Tuhan mengutus kita, dan Tuhan mengangkat kita untuk memperbaiki sesuatu yang salah di dalam keluarga. Ketika ada orang yang berbuat salah, kita akan menegur. Ketika ada orang yang berbuat jahat, kita akan menasihati. Maka tugas dan tanggung jawab ketika kita ditetapkan, maka untuk di kalimat berikutnya, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan,
untuk membangun dan menanam. Nah, kalau kenapa ayat ini muncul? Karena di mana Yeremia diutus, adik-adik semua, di mana Yeremia diutus itu kepada bangsa-bangsa yang sudah jauh dari Tuhan, kepada bangsa-bangsa yang sudah tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan. Contohlah bangsa-bangsa Israel yang ketika mereka jauh dari Tuhan dan tidak cari lagi Tuhan, tidak lagi mau menyembah Tuhan, tidak lagi mencari wajah Tuhan, maka Tuhan memilih Yeremia untuk menasihatkan kepada mereka, menasihati kembali mereka ini, membawa kembali supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir, yang menyelamatkan mereka dari orang-orang jahat, dari yang menyelamatkan mereka dari perbudakan. Itulah sebabnya ketika mereka menyeleweng, ketika mereka menjauh dari Tuhan, Yeremia yang masih muda diutus untuk membangun kembali dan diutus untuk menanam kembali. Apa yang ditanam? Sesuatu yang baik supaya mereka kembali kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Nah, ada semua yang saya kasih, kita semua ini sekali kembali lagi, kita ini masih muda, tidak punya potensi yang kita bisa tonjolkan. Tapi minimal kita akan belajar dari Yeremia yang masih muda, tetapi Tuhan pakai, yang masih muda, tetapi Tuhan menggunakannya untuk menyelamatkan kembali bangsa-bangsa yang tidak lagi mencari Tuhan. Nah, ada di semua generasi muda, kita semua dipilih oleh Tuhan, dan kita bersyukur kita mengenal Yesus, dan kita bersyukur kita percaya Tuhan yang sudah merelakan dirinya untuk menyelamatkan kita. Nah, tema dari kemah kita adalah dipilih, ditetapkan, dan menjadi pemenang. Nah, bagaimana bisa menjadi pemenang, adik-adik semua? Sedangkan Yeremia masih muda, sedangkan kita masih muda, dan konteksnya adalah Yeremia masih muda, tapi karena Tuhan yang membentuk, nah karena Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang mengenal, maka Tuhan menetapkan kita, dan Tuhan bertanggung jawab dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dimanapun kita berada, pasti kita akan menjadi pemenang jika kita berkoneksi dengan Tuhan yang memilih kita. Nah, poin yang berikut adalah dijadikan pemenang. Dijadikan pemenang. Di sini ayat yang ke-19 dikatakan, ya, ayat yang ke-19 dikatakan begini. Mereka akan memerangi. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Wow, luar biasa, adik-adik semua. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita dipilih, kita ditetapkan, dan Tuhan menyertai kita dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Nah, dilihat dari konteks ayat yang ke-19 dikatakan begini. Mereka, artinya bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan itu akan melawan kita, akan berjuang untuk melawan diri kita, akan berjuang melawan kita untuk menggagalkan rencana-rencana Tuhan. Namun apa yang dikatakan Tuhan di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-19 untuk Yeremia, Tuhan bilang gini, mereka melawan engkau, mereka memerangi engkau, tetapi mereka tidak mengalahkan engkau. Berarti kan ada sebuah kemenangan di situ. Mereka memerangi engkau, mereka berjuang memerangi engkau, tapi mereka tidak mengalahkan engkau. Sebab apa, adik-adik semua? Sebab apa, saudaraku semua? Karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, maka Tuhan menyertai kita. Kalimat berikut dikatakan ayat yang ke-19, sebab aku menyertai kau dan melepaskan engkau. Luar biasa. Kita dipilih, kita ditetapkan, dan melepaskan dari peperangan, dan diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita berkata,
Sekalipun mereka berperang dengan kita, sekalipun mereka melawan dengan kita, sekalipun mereka tidak menerima sebuah nasihat yang kita sampaikan, tapi percaya Tuhan berkata, aku melepaskan engkau. Sekalipun mereka berperang melawan kita, sekalipun mereka tidak menerima nasihat yang kita sampaikan, sekalipun mereka menolak apa yang kita sampaikan, tetapi ingat, sekalipun mereka melawan kita, Tuhan melepaskan kita dari hal itu. Nah, generasi muda yang saya kasih semua, saat malam ini bentuk saudara dipilih oleh Tuhan, saudara semua bisa hadir bersekutu bersama dengan saya. Bentuk di mana Tuhan memilih kita dan menetapkan kita, di mana saudara saat ini hadir untuk bersekutu bersama dengan saya, dan bentuk Tuhan memberikan kemenangan bagi kita karena Tuhan yang melepaskan kita, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kita semua generasi-generasi gereja, kita semua generasi-generasi bangsa, kita semua generasi-generasi keluarga, pasti kita akan menjadi generasi yang berpotensi, generasi yang luar biasa, generasi yang dipakai Tuhan, dan generasi yang memberitakan Injil keselamatan bagi semua bangsa-bangsa, seperti yang dikatakan Tuhan di Raja atau Nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan mengangkat kita hari ini, Tuhan memilih kita hari ini untuk menjadikan kita menjadi nabi, untuk menjadikan kita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadikan kita untuk menjadi teladan dan memenangkan banyak orang, membawa kembali orang-orang yang jauh dari Tuhan, membawa kembali generasi-generasi yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, generasi-generasi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang merusak diri sendiri, perbuatan-perbuatan yang merusak orang lain. Maka tugas dan tanggung jawab kita generasi yang takut Tuhan adalah membawa kembali mereka untuk datang dan mengenal Tuhan. Sekian firman, dan saya percaya firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita generasi muda. Shalom, salam. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat,